Oke. Kemarin yang pertama tentu ini dimiliki oleh setiap tumbuhan, apapun jenis tumbuhannya, dimanapun dia hidupnya, yaitu stomata. Ya. Jadi kalau stomata ini mutlak dan wajib ada bagi tumbuhan. Baru yang membedakan untuk spesifikasi metabolismenya, membuka dan menutupnya berbeda ya. Ada yang siang, ada yang malam hari. Gitu. Oke, berikutnya ada kemarin apa lagi? Filamen ya. Filamen ini kemarin dimiliki oleh siapa? Ya, oleh anggrek ya, oleh tanaman epifit. Contohnya yang paling banyak kita temukan itu adalah pada anggrek. Kemudian ada apa lagi? Stomata, filamen, terus emergensia ya. Udah belum emergensia? Kemarin udah dibahas belum bedanya emergensia dan spina? Udah belum? Ya, mungkin kalau contoh-contohnya kemarin emergensia itu kan misalnya pada bunga rose, terus kalau spina itu misal atau apa namanya? Pada bunga kertas gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara morfologi atau kita nampak fisiknya gitu ya, kita lihat secara langsung itu mungkin kita akan agak sulit membedakan yang mana emergensia, yang mana spina. Kalau kita bilang spina itu duri misalnya, tapi ada beberapa spina yang mungkin hanya bukan bulu-bulu ya, maksudnya nggak identik dengan duri gitu. Jadi, tapi biasanya kalau spina itu identik dengan duri. Sementara kalau emergensia itu dia bisa berupa rambut-rambut kayak di rambutan atau sejenis lainnya. Yang jelas yang membedakannya itu adalah secara anatomi. Jadi kalau morfologi itu bentuk bagian luar ya, jadi yang bisa kita amati secara langsung itu namanya morfologi. Kalau anatomi itu adalah jaringannya, bagian dalamnya yang kita kalau ingin tahu harus ngamatin pakai mikroskop, ya, anatomi. Nah, ini perbedaannya sebenarnya kalau emergensia sama spina itu dari asal-usulnya secara anatomi. Kalau emergensia ini dia berasal memang dari yang namanya epidermis gitu. Dari sel-sel epidermis. Kalau ini dia nampaknya memang munculnya dari epidermis, dari bagian luar, tapi sel-selnya berasal langsung dari stele. Apa itu stele? Dia itu silinder pusat gitu. Jadi bagian paling dalam nanti di batang. Jadi biasanya kecenderungan kalau spina ini adanya di batang. Tuh, ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh untuk stele itu apa. Nanti di bagian-bagian tumbuhan jelas. Kalau secara fisik atau morfologi dia hampir kita bilang oh ini emergensi atau spina bisa aja kita kebalik, tapi yang jelas dari asal usulnya kalau ini dari epidermis, ini dari stele gitu. Ya, cuman kecenderungan kalau spina itu di batang biasanya. Nah, kalau di bagian yang lain itu emergensi ya. Oke, kemudian ada apa lagi kemarin? Ada? Udah dibahas apa aja kemarin? Ada litokis ya. Litokis sudah dibahas belum? Belum. Nah, kalau litokis ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis tumbuhan. Dia kayak gimana? Jadi kalau misalnya ini ada suatu sel gitu ya, ada satu sel kayak gitu, kayak ini sel gitu ya, satu sel. Nah, pada beberapa tumbuhan, jadi si selnya ini mengalami penebalan dinding selnya, makin tebal gitu dibanding sel-sel akarnya. Jadi untuk apa? Untuk memperkokoh. Dan ini tetap pada jaringan, tidak di jaringan yang lain. Jadi hanya sel yang lain segini. Nah kalau yang ini nih ada dia akan menebal atau apa ya? Strukturnya lebih kuat nanti. Kemudian ada lagi apa? Ada trikoma. Bisa dibilang bulu-bulu ya. Ada kan fungsinya filamen kemarin? Orang itu apa nih? Menyimpan air. Ya, menyimpan cadangan air,
pandemi itu emergensi perlindungan ya. Kalau epidemi sudah melindungi, nanti ditambah emergensi sama melindungi lagi gitu, kayak dari gangguan mekanis dari binatang apa ya. Kalau di Tokis juga sama, kita lebih memperkuat struktur. Nah kalau trikoma ini banyak macamnya. Ada trikoma yang nanti mengeluarkan suatu zat, trikoma yang nanti bulu-bulu halus. Kalau lihat mungkin kalian tahu nggak kok, atau tanaman terong? Gimana pohonnya? Tahu nggak? Nanti kita lihat. Nah jadi kalau ini bulu-bulu bagian mana saja ini aja, ada yang di batang, ada yang di daun, atau di bagian lain-lain. Yang keseluruhan dari mulai semuanya, ada yang hanya di beberapa bagian. Alias dia bulu-bulu apa tadi? Satu untuk proses penguapan, kedua dia suatu zat kayak ngeluarin nektar, wangi tertentu ya. Itu dari trikoma, membantu mengeluarkan sektornya nanti lewatnya gitu ya. Itu trikoma, nanti kita lihat. Baru apa lagi? Ini kita review berarti ya. Ada yang namanya terus si atau sel kersik ya. Sel kipas. Oh ya, sel kipas kemarin udah kan? Udah belum? Nah, sel kersik itu biasa Sudah. kan? Udah kita takutnya kemarin kipas atau bulu. Udah. Apa kemarin sel kipas fungsinya? Buat apa kemarin? Untuk menghadapi kekeringan. Menghadapi kekeringan dengan cara Menggulung daun. menggulung daunnya gitu ya. Sekarang silika juga sama halnya kayak sel kipas. Maksudnya itu nggak dimiliki oleh semua tumbuhan, hanya tentu misalnya contohnya ini tebu. Apa itu? Jadi sebenarnya sama epidermis tapi adanya. Bagaimana? Coba kayak kalian tebu. Kalau kita mungkin pohon umum itu kalau kita patah gitu. Tapi kalau pada tebu ya tanaman-tanaman kalau kita potong itu gak mudah, susah gitu. Struktur batangnya itu di luarnya. Nah itu silika, ada silika. Jadi kalau kita lihat itu berarti itu batangnya itu ada silikanya. Batang mengandung silika. Ya contohnya itu tebu. Apa sih ada di Sunda namanya tanaman. Susah di pot patahkan. Jadi kita perlu. Kalau pohon-pohon yang umum itu bisa kita gampang karena tidak mengandung silika. Di silika ini khusus tumbuhan-tumbuhan tertentu. Kemudian sel kipas ya. Sel kipas dimiliki oleh hutan biasanya. Itu untuk epidermis. Sekarang coba kita lihat dulu real gambar. Hari ini ada yang nggak hadir? Ya tadi nungguin nanti. Oke, ini apa namanya? Nah, udah nampak belum share-nya? Belum. Belum. Sudah. Nah, oke, kan sel kipas ya yang udah kalau kita amati di bawah muka. Dan ini hanya kita bisa nemuinnya di hutan, kemudian jagung biasanya ada di jagung. Kebanyakan di hotel biasanya. Sel kipas yang bawah mikroskop. Ya, jadi ini namanya struktur anatomi. Jadi kalau kita berbicara itu berarti kita berbicara bagian
Ini namanya struktur tumbuhan. Kemudian ini apa nih? Yang lain lebah. Ya, jadi bisa litofisnya cuma sedikit, banyak gitu. Jadi itu tergantung juga tumbuhannya, dan itu dengan keperluan, ya. Ada yang sedikit, ada yang tidak ada litofis ini. Ini apa? Stomata. Stomata. Oke, yang ini namanya sel apa? Tetangga. Sel tetangga. Ini nih yang mengapit. Sel Penjaga. Sel Penjaga. penjaga. Ini sel tetangga. Baru ini stomata lumina. Oke, berikutnya ini apa? Trikom. Nih. Terus? Trikom aja. Ya. Nah, jadi kalau bisa terong ya, di batang daun terong, di kayak gitu tuh kelopak, itu pasti banyak bulu-bulu. Ini relatif bisa di mana aja keberadaan seperti ini ya. Dia bisa membantu mengurangi pembelahan biji dan lain sebagainya, tergantung di mana dilakukannya. Kemudian apa? Nih? Emergensi. Emergensi. Ya, ini itu kita bisa bilang Asia atau bisa Cina. Cuman biasanya kalau di kecenderungan tadi kita nggak tahu ini dari mana. Ini kalau nggak Cina ya. Baru bulunya juga. Jadi dalam struktur ini ada permukaan emergensia nih ya. Jadi dalam satu batang ini terdapat 2 jenis modifikasi. Jadi ada 2. Ya. Posisi kalian ada di sini ya, langsung praktikum anatomi, terus juga morfologinya. Nggak apa-apa nanti kayak untuk apa namanya, contoh-contoh yang bisa di kehidupan sehari-hari. Berarti sekarang kita dengan parenkim semuanya udah baca. Jadi kita sekarang masuk kedua, ya lanjut itu jaringan jaringan parenkim. Baca jaringan parenkim itu apa? Yang udah baca? Kemarin apa? Jaringan dasar. Dasar. Jaringan parenkim, jaringan dasar yang membentuk tumbuhan. Kenapa disebut dasar? Ada yang tahu dasar? Karena dapat dijumpai hampir setiap bagian tumbuhan. Iya. Kenapa dasar gitu? Jadi ini beda sama halnya dermis, itu sebenarnya semuanya, tapi biasanya di bagian jadi jaringan-jaringan sudah tuh. Tapi kalau parenkim ini di batang, di mana, di semua tumbuh itu ada yang dia pembentuk dia. Jadi kalau bisa adalah mendasari bagian tumbuhan gitu. Pastikan semua bagian tumbuhan ada jaringan parenkim mendasari bagian yang dasar, jadi dasar gitu ya. Oke, nah ini sama halnya seperti meristem. Jadi meristem itu meristem sekunder. Karena ada berdasarkan letaknya,
dengan jaringan parenkim. Ada yang dilihat berdasarkannya, ada yang lihat berdasarkan bentuk. Jadi ini sedikit aja. Jadi yang dilihat macamnya itu berdasarkan fungsi. Dua, apa bentuk. Nah, jaringan sebelum ke sini, ini khasnya kalau kemarin dari epidermis gimana? Atau sel-selnya rapat ya, sel-selnya udah tua, udah kemudian ada celah, jadi betul-betul satu sel dengan sel yang lain. Kalau si parenkim disebut jaringannya masih muda, dia apakah permanen tapi selnya belum setua epidermis, jadi sel masih muda, tapi bukan jaringan meristem permanen ya. Apa yang membedakan? Jadi lihat di gitu, ini ada sel, ya. Ini ada sel, kemudian ini ada sel lagi, ini ada sel. Dia punya, kalau kemarin kan rapat, nggak boleh ada celah. Celah kalau di jaringan parenkim apa namanya ini? Sel. Ini sel yang lainnya itu akan ruangan sel atau celah. Ya, dan ini tentu ada ya, nggak seolah-olah apa dia ada celahnya, enggak, tapi ada nanti. Dia buat apa nanti celah gunanya gitu. Jadi kalau mikroskop kemudian kita disuruh, kalau kita lihat di antara sel yang lain ada celah, ada dipastikan adalah jaringan gitu. Selnya masih muda, kemudian kemudian jaringannya masih muda, hidup ya, dia sel-sel masih hidup. Itu khasnya kalau di bawah mikroskop. Oke, nah itu secara umumnya. Berikutnya ada yang itu berdasarkan disebut dengan apa? Mungkin untuk asimilasi. Asimilasi. Suara saya masih terdengar? Masih, Sa. Masih. Masih, Itu apa? Ada yang tahu? Peleburan, Sa. Asimilasi. Pembuatan zat makanan. Oh, Fotosintesis. ya. Jadi disebut dengan asimilasi. Jadi ini berdasarkan fungsinya. Buat apa? Asimilasi proses tumbuhan ini namanya fotosintesis. Jadi kalau ada yang bilang proses asimilasi berarti itu proses fotosintesis. Ya. Nah, ini disebutnya untuk fotosintesis sebagai klorenkim. Kenapa kira-kira disebut kloren? Kira-kira apa? Ya. Mengandung kolor. Jadi si parenkim adalah ada kloroplasnya di dalamnya. Makanya fungsinya buat fotosintesis. Jadi bisa bilang kita asimilasi atau bilang klorenkim. Jadi parenkim kloroplas sehingga dia bisa melakukan fotosintesis gitu. Jadi mengakibatkan semua bisa melakukan fotosintesis. Dalamnya ada yang mengandung kloroplas gitu ya. Kemudian yang kedua untuk Penimbun.
cadangan makanan. Yang mengakibatkan itu bisa kita makan. Jadi sumber energi. Kira-kira bisa hari yang jadi sumber energi siapa? Contohnya. Jadi sumber energi kita makan umbi-umbian ya. Umbi-umbian. Contohnya tuh misalnya kentang, singkong, iya, itu dia. Nah, kalau kita perhatikan pada kentang, pada singkong, berarti di bagian itu, di bagian umbi tersebut, banyak mengandung parenkim penimbun, sehingga hasil fotosintesis itu kan berupa makanan ya, cadangan makanan atau kumpulan dari glukosa. Nanti ditimbun, disimpan, akhirnya terbentuklah umbi, ya. Bisa kentang, bisa singkong atau umbi padi juga ya. Padi itu merupakan bagian yang banyak mengandung parenkim penimbun sehingga hasilnya bisa kita makan. Gitu, ya. Itulah mengapa tumbuhan bisa dijadikan sebagai sumber energi karena di dalam bagian tumbuhannya ada parenkim yang menimbun cadangan makanannya sehingga bisa berbagi sama kita gitu ya sebagai sumber energi. Baru ada parenkim penutup luka ya. Ini udah bisa ketebak ya, berarti dia ngapain? Berarti fungsinya ngapain ini? Menutup luka ya. Menutup luka maksudnya itu menutup luka gimana? Jadi saat ada parenkim lain yang rusak, maka dia satu menggantinya atau memperbaikinya. Jadi bisa dibilang juga ini adalah mengganti sel-sel yang rusak juga bisa ya. Mengganti sel-sel pada jaringan parenkim yang rusak atau memperbaikinya. Ini buktinya gimana si parenkim penutup luka ini ada pada tumbuhan? Misalnya kita kayak ngupas batang pohon gitu ya, yang masih hidup, kemudian nanti dia lama-kelamaan akan sembuh sendiri gitu, nggak tiba-tiba tumbuhan itu jadi mati, kecuali kalau kita memang sampai ngupas tuntas gitu, maksudnya motong tuntas. Tapi kalau kita motong di bagian tertentu, misalnya di batangnya, dia akan kembali reparasi, memperbaiki diri, nge-repair dirinya sehingga dia tetap tumbuh gitu. Kenapa? Karena dia punya parenkim penutup luka. Gitu. Jadi kalau kita misalnya potong suatu bagian nanti getahnya akan keluar, itu tandanya dia parenkimnya rusak. Nah, nanti dia ada parenkim penutup luka. Fungsinya untuk tadi ya repair. Kemudian berikutnya ada apa lagi? Udah baca kan? Ada parenkim udara. Ya, parenkim udara. Atau yang kita sebut sebagai Parenkim. ya, disebut dengan aerenkim. Aerenkim. Dari kata aero itu aerob, udara. Ya, jadi parenkim yang di dalamnya mengandung banyak udara. Ini fungsinya buat apa sih, Za? Jadi, kalian pernah melihat bunga teratai? Pernah, Za? Pernah melihat eceng gondok? Pernah, Za. Pernah. Ya, itulah yang mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan tersebut mengapung di air. Jadi ini aerenkim ini, ya ditulis saja tulis di sini, aerenkim ini menyimpan udara. Menyimpan udara. Nah, fungsinya apa tadi? Salah satunya adalah dia bisa mengapung di atas air. Jadi nggak tenggelam gitu, karena banyak udaranya. Ya, kayak balon lah, anggap kayak balon gitu. Dia banyak terisi udara di dalam parenkimnya. Mengapung di air. Jadi kalau salah satunya kalau bisa kita perhatikan, kalau kalian amati di bawah mikroskop, jaringan pada eceng gondok kayak gini nih kurang lebih. Ya. Ini sel-selnya nih. Ini sel-selnya.
Nah, si jaringan parenkim ini, jenis aerenkim ini banyak, gede banget ruang antar selnya. Tadi sudah bilang kan, ada gunanya celah ruang antar sel ini. Nih, si ruang antar selnya itu besar. Nah, si yang besar ini jadi dibandingkan dengan ukuran selnya, ruang antar selnya tuh besar gitu dibanding yang lainnya. Jadi besar banget. Nah, inilah di tengah-tengah inilah, di ruang antar sel inilah banyak mengandung udara sehingga suatu tumbuhan itu bisa mengapung di atas air. Ya, jadi ruang antar selnya besar dan diisi udara. Contohnya apa tadi? Contohnya tanaman apa? Ya, pokoknya yang mengapung di atas air, eceng gondok, teratai-terataian, atau mungkin tumbuhan yang lainnya. Yang jelas kalau kalian amati di komunitas air, di ekosistem air, kalau ada suatu tumbuhan itu bisa mengapung, dia nggak tenggelam gitu ya. Padahal bisa dibilang mungkin massa jenisnya atau roknya itu lebih besar daripada air sebenarnya kalau kita hitung secara fisika. Tapi dia bisa menyesuaikan diri gitu. Kalau di fisika itu ada Archimedes ya. Kalau dia lebih kecil, dia bisa ngapung gitu. Tapi kalau dia ini bukan karena massa jenisnya, tapi karena ruang antar selnya banyak terisi udara gitu ya. Bisa jadi massa jenis tumbuhannya lebih besar gitu. Tapi salah satu adaptasinya dia diisi udara sehingga dia bisa mengapung dan hidup di dalam air gitu ya. Oke, kemudian ada lagi parenkim apa? Penimbun, penutup luka, penyimpan. Ya, parenkim air. Ini udah pasti ya, fungsinya buat apa? Buat menyimpan air ya, menyimpan cadangan air atau menyimpan air. Ini biasa. Sebenarnya untuk parenkim penyimpan air ini banyak ya, maksudnya dimiliki oleh semua tumbuhan karena semua tumbuhan itu dia perlu mengadaptasi diri supaya kalau ada kekeringan itu selain tadi beberapa tumbuhan punya sel kipas, nah untuk penyimpan air ini pasti dimiliki oleh hampir seluruh tumbuhan. Cuman ada yang banyak banget gunanya, maksudnya punyanya, ada yang hanya sedikit. Kalau yang banyak banget itu misalnya kayak tumbuhan-tumbuhan yang banyak airnya kayak lidah buaya. Jadi kalau kita kupas itu berair dalamnya. Itu berarti banyak parenkim airnya gitu ya, parenkim penyimpanannya. Jadi kalau suatu tumbuhan itu pas kita misalnya buka atau kita kupas, kita potong berair gitu. Nggak kering, berarti dia banyak parenkim airnya. Baru ada parenkim air, udara, apa lagi? Pengangkut. Ya, parenkim pengangkut ya. Berarti ini udah jelas fungsinya buat ngapain? Mengangkut. Iya, fungsinya udah jelas mengangkut. Berarti dia ada di sekitar siapa? Batang. Ya, di sekitar jaringan apa? Kemarin kan jaringan permanen ada yang fungsinya sebagai pengangkut. Jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler ya. Jadi mengangkut. Jadi dia beradanya di mana? Jadi parenkim pengangkut ini dia pasti ada di antara xilem dan Phloem. iya. Xilem dan phloem. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop, jaringan pengangkut ini, parenkim pengangkut ini pasti deket-deket dengan xilem dan phloem. Fungsinya buat apa? Kalau ada di sekitar xilem, berarti dia untuk ngapain kalau xilem? Mengangkut air dari akar. Jadi kalau parenkimnya di sekitar xilem, berarti dia mengangkut air dari akar atau zat-zat lain yang diperlukan untuk proses fotosintesis dan metabolisme ya. Sementara kalau di dekat phloem berarti buat apa fungsinya? Menyaksikan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tuh, berarti kalau parenkimnya ada di sekitar phloem, berarti parenkim itu membantu mengangkut apa yang dikerjakan phloem, yaitu hasil fotosintesis. Ya gitu. Jadi parenkim berdasarkan fungsinya itu dilihat dari untuk apa parenkim itu ada, yang gitu. Ya. Tapi yang jelas kalau parenkim asimilasi ini pasti punya semuanya. Parenkim penimbun sebenarnya pasti semuanya punya, tapi
banyak dilihat di umbi-umbian, yang banyak banget berarti ya. Tapi hampir semua tumbuhan sebenarnya punya ini. Tapi ada yang ditimbulkan, ada yang ditonjolkan. Contohnya yang tadi Erenkim, ini nggak semua tumbuhan. Ya, gitu. Oke, berikutnya dilihat dari bentuknya. Ya, kalau tadi dilihat dari fungsinya, sekarang dari bentuknya. Ini lebih ke kalau kita amati di bawah mikroskop gitu, bentuknya tuh ternyata nggak cuma bulat aja, nggak cuma batang aja kayak epidermis gitu panjang, enggak, tapi dia ada macam-macam bentuknya. Tapi kalau secara fungsi ini sama aja kayak fungsi yang ini nih, dari 1 sampai 6 ini. Tapi bentuknya saja yang berbeda-beda dan itu biasanya khas pada beberapa tumbuhan. Yang pertama, ada yang bentuknya palisade atau seperti tiang. Nah, ini kita udah sering lihat di bagian daun ya. Jadi kalau kita punya ini ada daun, ini epidermisnya gitu. Epidermis. Kemudian ini nih ada kita lihat ada bagian gini. Nah, ini dia. Ini jaringan palisade ini dia yang namanya palisade. Berbentuk tiang. Ya, jadi ini bentuknya saja. Coba kalau secara fungsinya ada yang tahu jaringan palisade buat apa? Jaringan tiang ini? Fungsinya buat apa kalau di daun? Ini di daun nih. Ada yang tahu buat apa? Banyak mengandung klorofil. Fotosintesis. Ya, jadi kalau bentuknya dia palisade, tapi kalau fungsinya karena dia banyak mengandung klorofil, maka dia berfungsi sebagai klorenkim. Ya, bentuknya palisade, fungsinya sebagai klorenkim atau membantu fotosintesis. Ini pada daun biasanya, yang bentuk palisade ini. Kemudian ada yang bentuknya nanti di bawahnya, biasanya ada yang kayak gini nih. Tuh, gitu. Ini di daun juga ya. Nah, ini yang disebut dengan bentuk yang berikutnya, yaitu bentuknya spons. Atau yang disebut dengan bunga Karang. Bunga karang. Ya, ini juga udah kalian pelajari kayaknya di SMP. Nah, ini juga sama ya. Dia juga di sini sebenarnya ada klorofilnya, tapi sedikit gitu. Fungsinya kalau spons ini lebih ke menyimpan tadi. Bisa sebagai penimbun, bisa sebagai klorenkim. Yang jelas ini bentuknya spons yang ini. Nah, ini pada daun juga. Ya, jadi fungsinya ada klorofilnya sedikit, jadi bisa membantu fotosintesis juga. Bisa juga sebagai penimbun hasil fotosintesis. Ya, hasil fotosintesis disimpan dulu di sini, baru nanti diedarkan gitu. Nah, jadi ini kalau dilihat dari fungsi bisa sebagai klorenkim atau penimbun. Tapi bentuknya aja seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada yang bentuknya seperti melipat atau parenkim di lipatan melipat. Melipat gimana, Zah? Jadi ternyata kalau secara umum biasanya banyak itu bentuknya parenkim itu seperti spons ya, kayak gini bulat-bulat, sebenarnya nggak bulat pasti kan, namanya juga jaringan tumbuhannya dia agak kaku, tapi nampaknya seperti bulat-bulat gitu. Yaitu biasanya banyak ditemukan parenkim seperti itu bentuknya. Tapi pada beberapa tumbuhan ada yang bentuknya kayak gini, nanti kita lihat ya. Ada yang bentuknya kayak gini nih parenkimnya. Gitu. Jadi dia melipat-lipat, si bentuknya itu seperti lipat-lipat, melipat-lipat. Ini kurang lebih kayak gini ya. Ini contohnya pada apa? Ini tidak semuanya tumbuhan punya ini. Tapi kalau yang bentuknya spons, ini dipastikan semua tumbuhan punya. Yang bentuknya palisade udah pasti punya karena ada di daun. Ya. Tapi kalau untuk si parenkim lipatan ini salah satu yang hanya bisa ditemukan itu pada tanaman pinus. Kalian tahu daun pinus? Yang runcing-runcing itu? Ya. Jadi kalau yang si runcing itu kita amati di bawah mikroskop, ternyata jaringan parenkimnya kayak gini. Nanti kita lihat hasil pengamatannya. Ya, jadi contohnya ini adalah pada daun pinus.
Sementara daun yang lain ini seperti ini bentuknya, ada yang palisade, ada yang spon. Tapi kalau daun pinus ini unik dia. Jadi parenkimnya itu seperti ini bentuknya, melipat-lipat. Ini satu selnya kayak gini bentuknya. Itu ini parenkim lipatan. Ya, jadi ini contohnya pada pinus sejauh yang Ustazah amatin sampai sekarang yang udah amati di lab gitu. Pinus inilah gitu, yang lain-lainnya saya belum tahu, yang saja udah cross check itu memang si pinus ini, dan memang betul gitu, unik, selnya tuh bentuknya cantik, bentuk lipatan-lipatan ya. Baru berikutnya ada yang disebut dengan parenkim yang bentuknya bintang atau disebut dengan aktin ya, aktin nektin. Kalau sekali lagi, kalau fungsinya ini karena dia ada di daun ya, si parenkim lipatan ini berarti berfungsi untuk apa? Ini sama kayak palisade nih. Berarti buat apa dia? Fotosintesis. Ya, jadi kalau untuk fungsi nanti dia untuk fotosintesis karena ada di daun. Nah, jadi ini sekali lagi ini hanya melihat bentuknya ya. Bentuk tidak menentukan fungsinya buat apa, enggak spesifik kayak gitu. Ini hanya melihat seperti apa bentuknya kalau kita amatin gitu. Nah, kalau si actinitin ini unik juga gitu. Jadi emang sih keren banget, sekeren itu ya. Keren itu ciptaan Allah. Jadi kalau kita amati daun-daun dari berbagai jenis tumbuhan ternyata punya pola masing-masing jaringannya itu. Si sel-selnya itu berbaris atau menyusun sebuah pola gitu. Uniknya tuh kayak gitu. Ya, jadi ada yang pola selnya tuh kayak gini dia ngebentuknya. Satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, jadi dia ngebentuk bintang. Kayak gini, nanti lanjut. Nah, ini si bentuk bintang ini. Jadi karena ya kalau kita pernah ngamatin ini contohnya di bunga tasbih. Ya kan, boleh cari di Google ya. Contohnya ini di bunga tasbih. Jadi nggak semuanya punya ini unik gitu. Kalau palisade sama spon itu punya semuanya. Lipatan ini banyaknya di pinus. Kalau actinektin ini kita nggak bisa semua tumbuhan nemuin, tapi kita cuma bisa lihat salah satunya di bunga tasbih namanya. Ya. Jadi kalau kita amati di bawah mikroskop cantik gitu kayak pola ya. Gitu. Sampai sini yang ditanyakan dulu. Ini untuk bentuk ya. Nah, mungkin sebentar sudah mau lihat dulu hasil sudah mengamati di labor. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Insya Allah bisa, Zah. Oke. Sudah sini. Sini apa? Sini. Bukan. Mana ya? Sudah lupa di mana sudah sini. Sini kali. Mana dia? Kayak sudah stop dulu yang ini. Yang saya ya. Oke, ini dia yang namanya struktur anatomi. Jadi ini hasil pengamatan Ustazah dulu zaman kuliah di labor ya. Namanya praktikum anatomi. Jadi kita cari yang namanya parenkim lipatan. Nah, ini dia. Pinus lip, daun pinus ya. Kok nggak mau dia? Ini coba. Nah, terlihat nggak lipat-lipatannya nih? Udah muncul belum? Belum, Zah. Tapi udah gambar yang Ustazah share udah nampak? Belum muncul? Kalau ini udah muncul?
Baru masih yang banyak-banyak itu ya. Oh iya, ini. Nah, ya. Jadi ini salah satu bentuk unik yang dimiliki oleh daun pinus. Jadi ini daun pinus kan yang kayak runcing itu, kita potong sedikit aja. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini daun pinus. Mana sih parenkim lipatan ini? Dia melipat-lipat nih. Bisa lihat kan? Nah. Ini melipat-lipat nih. Bisa nampak? Udah. Ya, ini dia ya. Jadi ini cuma dimiliki salah satunya, nggak tahu ya tumbuhan yang lain, tapi sejauh yang sejauh amatin ini adalah pinus nih. Jadi ini sama, dia palisade, maksudnya dia fungsinya seperti palisade buat fotosintesis, banyak klorofilnya makanya hijau gitu. Tapi bentuknya ini yang unik nih. Ya, jadi dia melipat-lipat. Baru kalau ini juga sama masih pinus. Nah ini juga sebenarnya jaringan parenkim. Nah, ini juga jaringan parenkim nih. Ya. Ini contohnya pada daun jagung. Ini juga parenkim, tapi bentuknya tadi spon atau bunga karang. Jadi seperti bulat gitu. Ini juga parenkim, ini parenkim, ini parenkim nih. Nah, ini juga parenkim nih. Jadi rata-rata ini bunga karang. Ini parenkim juga. Sudah itu aja dulu ya. Kalau yang tadi pada daun misalnya palisade. Nah ini bukan. Mana daun? Nah sebenarnya ini ya, ini tapi kurang jelas. Jadi ini terlalu tebal kalau di lab ini. Jadi kalau kita amatin ini bentuknya seperti palisade nih. Kalau kita lebih tipis ngiris si preparatnya, ini akan nampak ya seperti tiang-tiang yang hijau ini. Banyak mengandung klorofilnya, banyak mengandung kloroplas. Jadi warnanya hijau. Cuman ini terlalu tebal, saja ngamatin dia jadi nggak nampak jelas pengamatannya. Ya itulah pokoknya. Yang ada yang jelas banget mana ya. Nggak tahu lah di mana sih. Pokoknya seperti itu. Oke, jadi itu untuk itu namanya struktur anatomi. Jadi struktur bagian dalam pada suatu tumbuhan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Kalau enggak kita lanjut. Masih punya waktu nih lumayan. Ngejar-ngejaran. Bisa dipahami sampai sini ya? Bisa, Za. Oke, bisa saja lanjut? Bisa, Za. Bisa, Zah. Oke, berikutnya kita masuk ke yang namanya jaringan. Kemarin apa? Ada epidermis, parenkim, terus apa lagi jaringan permanen itu ada berapa kemarin? Ada parenkim, ada klorenkim dan ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, jadi masuk berikutnya itu adalah ke jaringan penyokong. Jadi tadi yang 2 parenkim, yang nomor 3 sekarang masih jaringan permanen, yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat. Udah jelas ya fungsinya kemarin buat apa berarti jaringan penguat? Penguat atau jaringan penyokong. Ya, berarti fungsinya buat apa? Halo? Ya. Menunjang, memperkuat, memperkokoh gitu. Kalau ada epidermis di bagian luar itu untuk perlindungan di bagian luarnya supaya suatu tumbuhan itu jaringannya lebih kuat, lebih kokoh lagi, lebih terlindungi, maka dia akan diberi lebih kekuatan gitu ya. Itu oleh jaringan penguat atau jaringan penyokong ya. Nah, ini dia melibatkan 2 jaringan yang namanya jaringan kolenkim dan sklerenkim. ya, sklerenkim. Ini yang saya sampaikan di kelas ini singkat-singkat ya. Jadi untuk
pembahasan detailnya silakan baca untuk wawasan yang lebih banyaknya baca ya. Jadi ini inti-intinya. Jadi kalau ini udah ngerti, nanti baca tuh enak gitu. Oh iya gitu. Jadi dasarnya ya. Jadi kalau ingin paham banyak lagi, eksplorasi literasi. Oke. Jadi dua jaringan ini yang memerankan untuk proses penguatan atau penyokong atau menunjang supaya dia tegak, menunjang supaya dia nggak lembek istilahnya gitu ya. Misalnya apa? Oke gitu sih. Oke, kita langsung aja dulu deh ke perbedaannya. Ya, ini dua-duanya sama-sama untuk menyokong, sama-sama untuk memperkuat, sama-sama untuk memperkokoh. Tapi ada perbedaan dari segi struktur dan keberadaan mereka. Nah, jadi biasanya kolenkim itu kalau kita lihat pada jaringannya, nah gini, ini kayak gini gitu ya. Nah, ini si jaringan kolenkim ini, kalau kita lihat dia satu khasnya itu satu, dia masih muda jaringannya, sama halnya kayak tadi parenkim. Jadi dia fungsinya untuk memperkokoh, tapi jaringannya masih muda, gitu ya. Jadi masih apa namanya? Setelah Meristem tuh deket-deket gitu, jadi usianya masih sangat muda. Sementara kalau sklerenkim ini, kalau dilihat dari struktur kayak gini kurang lebih. Ini cuma mencontohkan aja. Nah, kalau sklerenkim ini nih, apa nih artinya? Mengalami apa? Apa bedanya kolenkin sama sklerenkin dilihat dari struktur jaringannya atau sel-selnya? Ini vegetasi ini, yang ini enggak. Mengalami penebalan. Ya betul. Jadi kalau sklerenkin ini satu, kalau ini muda dia udah tua, bahkan beberapa jaringan dia mati atau hampir mati, gitu. Dan yang berikutnya kalau ini tadi dia tidak mengalami penebalan, sehingga dia tidak punya lignin. Lignin itu untuk apa aja? Lignin itu biasanya dia yang mempertebal si dinding selnya. Jadi dinding sel pada sklerenkim ini menebal. Menebalnya oleh siapa? Namanya senyawa lignin. Nah, lignin ini biasanya pada kayu tebal, jadi kuat gitu. Suatu jaringan itu jadi lebih kokoh karena udah tuh si dinding sel itu sendiri udah kokoh, udah memperkuat. Nah, nanti ditebelin lagi sama ligninnya. Jadi ligninnya lebih banyak lagi. Jadi kalau ini berarti kebalikannya. Jadi dia mengalami penebalan. Ini penebalan. Kemudian tentu dia punya ada lignin, ya, karena penebalannya oleh lignin tadi. Senyawa yang memperkuat. Lignin ini polisakarida juga atau senyawa polisakarida, ya, yang memperkokoh, memperkuat. Jadi tumbuhan itu sendiri udah dari selulosa, dinding sel itu sendiri dari selulosa. Selulosa itu juga memperkokoh suatu jaringan ya di dinding selnya, makanya jadi bikin kaku gitu, jadi kuat jaringan tumbuhan. Nah, kalau yang lebih diperkuat lagi oleh sklerenkim dengan cara menebalkan dindingnya dengan lignin, itu dimiliki oleh sklerenkim. Ya. Kemudian kalau di kolenkim ini kita masih nemu ada yang namanya kloroplas. Ada beberapa bagian apa namanya jaringan tertentu si kolenkimnya tuh mengandung kloroplas, sehingga dia kolenkim bisa ngapain berarti kayak gitu. Kalau ada kloroplas berarti bisa ngapain? Fotosintesis. Ya, jadi
pada kondisi tertentu, karena dia beberapa selnya mengandung kloroplast, tapi nggak semuanya ya, karena tadi parenkim yang lebih tepatnya untuk fungsi klorenkim gitu. Tapi pada beberapa kolenkim ini punya kloroplas, sehingga pada suatu titik tertentu tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan jaringan kolenkim. Dia juga punya tanin. Tanin itu senyawa protein ya. Jadi yang khas dari kolenkim ini salah satunya adalah punya kloroplas dan tanin. Sudah tulis di sini ya, tanin. Jadi dia bukan sesekali ya, dia bisa membantu proses fotosintesis. Ini yang jadi khas pembeda dari keduanya. Gampang kan? Ini intinya. Gitu. Dua-duanya ini biasanya gini, berlapis. Jadi biasanya kolenkim ini deketan sama sklerenkim. Jadi kalau ini kan kolenkim masih muda, tentu yang namanya sel itu adalah sel itu makhluk hidup juga. Jadi suatu ketika si sel yang muda ini akan mengalami penuaan juga dan akhirnya mati. Maka si kolenkim ini nanti dia bisa menjadi sklerenkim jika sudah tua. Jadi kalau si kolenkimnya misalnya sudah bertambah usianya, sudah banyak kerjanya, kemudian dia akan berubah menjadi tua, bahkan nanti mati, dan secara alami dia akan mengalami penebalan gitu, karena sel-selnya udah tua, kemudian dia akan membentuk sklerenkim, sehingga yang asalnya kolenkim ini tidak ada ligninnya, maka dia akan membentuk lignin, karena dia sudah tua dan nanti fungsinya sebagai sklerenkim gitu. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada? Untuk sklerenkim ini bisa ditemukan dalam berbagai bentuk ya dalam tumbuhan itu. Ada yang bisa ditemukan dalam bentuk serat. Kalau kita lihat pada langsung tumbuhannya. Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan yang punya serat, biasanya dia lebih kuat. Kadang digigit pun susah, ya enggak? Dicernanya agak susah. Nah, dia banyak mengandung serat. Nah, serat ini adalah bentuk nyata yang bisa kita amatin bahwa dia tuh si tumbuhan itu banyak mengandung sklerenkimnya. Ya, ada yang namanya skleroid atau sel batu. Skleroid atau sel batu. Jadi sel batu itu apa? Namanya juga seperti batu gitu. Jadi sel yang kalau dibandingkan dengan yang lain dia sangat keras gitu. Sangat keras, mengeras pada bagian tertentu. Itu namanya sel batu. Sebenarnya ada banyak, tapi saya nggak akan bahas, silakan dibaca aja. Ada yang bentuknya namanya bracteoskleroid, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya seperti benang gitu. Tapi dia adalah sel-sel yang membatu, yang mengeras di antara yang lainnya. Itu namanya skleroid. Misalnya kalau kita temukan itu, contohnya pada tempurung kelapa. Kalian tahu tempurung kelapa? Ya, bukti nyata bahwa pada satu tanaman itu dia mengandung skleroid, tempurung kelapa ya. Jadi makanya tempurung kelapa itu. Jadi kelapa itu semakin tua, maka skleroidnya itu akan semakin banyak, semakin keras lah si tempurung kelapa itu. Ya, jadi itu sel-sel yang mati, sklerenkim. Tapi sel-selnya membatu, membentuk skleroid. Jadilah tempurung itu sangat kuat. Kira-kira ada lagi yang bisa kalian contohkan yang kuat-kuat strukturnya? Ada? Misalnya kayak biji jambu, kalian tahu biji jambu? Biji jambu merah atau jambu biji, kalian tahu? Nah, biji-bijinya itu kan keras. Kadang kalau kita blender pun bijinya itu nggak bisa pecah kan. Jadi bijinya itu dia terpisah sendiri di saat yang lainnya ke blend gitu sampai jadi halus. Nah, bijinya ini masih banyak gitu. Kenapa? Karena dia terlalu kuat. Kenapa dia kuat? Dia mengandung banyak skleroid atau sel batu. Ya, ini dulu ya. Maaf ya, ini udah lebih 5 menit. Bentar. Sel. Udah pada ngantuk nih. Sel batu. Tapi nggak apa-apa ya, sambil tidur juga nggak apa-apa. Ini saja sebenarnya pengen ngebut selesaiin jaringan, karena kemarin kita nggak ketemu. Tapi kalian juga manusia, saya juga manusia ya, ngantuk lama-lama.
Apa tadi? Ini serat. Kalau serat ini contohnya yang paling banyak panjang banget itu linen. Apa? Silakan dicari linen itu apa. Yang jelas sebenarnya nggak cuma linen, tapi linen ini paling banyak mengandung seratnya. Kalau kita makan suatu tumbuhan, kemudian tumbuhan itu susah digigitnya, banyak seratnya, dipastikan itu banyak sklerenkimnya, jenis serat dalam bentuk serat. Nah, kalau suatu makanan, terus di sini biji jambu, contohnya. Yang paling sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari di antara tempurung kelapa dan biji jambu atau struktur yang lain yang keras, yang susah banget dihancurkan. Itu berarti banyak mengandung sklerenkim jenis dari. Oke, ini kalian udah zuhur di kalian? Udah ya? Kita ada nanti kan 1 jam, tapi saja tawarkan deh. Kalian mau lanjut Zoom 30 menit, terus kita selesaikan sampai selesai jaringan ini, atau mau lanjut penugasan yang kemarin sampai nanti mungkin dikumpulnya kalau udah selesai jaringan baru dikumpul. Gimana? Penugasan yang mana, Zah? Yang kemarin, yang ini, yang Ustazah bilang silakan dipelajari dan dikerjakan latihan uji kompetensinya. Yang kemarin Ustazah gak masuk, maksudnya nggak Zoom. Sambil dibaca-baca aja. Jadi kerjain. Oke, sampai sini gimana jadi? Nanti mau lanjut 30 menit, tapi memang harus tepat waktu, karena waktunya sedikit 30 menit aja. Gimana, mau lanjut Zoom atau tugas aja?